Ya, sudah. Nah, jadi untuk mengukur panjang gelombang dari suatu objek, ada yang namanya disebut sebagai alatnya spektrometer atau spektroradiometer. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Jadi ada sensornya. Nah, sensornya ini nanti dihadapkan ke objek yang mau kalian ukur. Misalkan katakanlah vegetasi daun yang diambil. Nah, pengukuran ini harus apa? Harus di siang hari, di mana waktu yang tepat di saat gelombang elektromagnetik matahari itu lagi besar-besarnya. Jangan mengukurnya pas malam hari, sore hari, atau pagi hari. Karena gelombang elektromagnetik matahari itu tidak optimal di situ. Ya. Sama seperti lenset ya. Lenset itu dia selalu merekam di siang hari. Jadi orbitnya sudah diukur sedemikian rupa. Jadi saat dia mengambil gambar tuh ya rata-rata di kisaran jam-jam 11 sampai jam-jam satuan gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, jam 1 sampai jam 2-an lah ya, sampai jam 2-an. Karena jam 2 itu dia akan merekam thermalnya, absorpsinya. Nah, jadi ini contoh alat untuk mengukur pantulan. Ya. Nah, jadi nanti alat ini nanti dihubungkan ke laptop sehingga nanti dari laptop keluar nih grafiknya. Nah, seperti ini grafiknya. Ya, seperti itu. Nah, dulu saya pernah melakukan pengukuran reflektan ya, yaitu adalah mangrove. Ini pengalaman saya dulu, saya pernah mengukur reflektan dari beberapa spesies mangrove. Itu kerjasama antara BPPT dengan Kementerian Perikanan. Jadi penelitinya itu mau memetakan spesies mangrove. Bukan mangrove ya, tapi spesiesnya mau dibedakan tuh. Ya kan mangrove itu ada spesies-spesiesnya, ada spesies A, B, C, D, E. Kalau kita bedakan pakai mata kita itu agak susah. Pakai satelit itu, misalkan pakai citra satelit resolusi tinggi kayak begini lah ya. Itu dulu kalau nggak salah di Muara mana ya, Muara Angke apa Muara Kamal, sumpah saya tuh pengukurannya. Kalian sudah punya Google Earth ya, ini penting buat kalian ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini nih kan mangrove semua nih. Nih, ini mangrove semua nih. Nah, ini mau dipetakan spesiesnya. Nah, kita susah nih kalau memetakan spesies ya dari mata telanjang seperti ini. Ya kan? Kecuali kalau di site-nya mungkin bisa ya. Tapi kalau pakai Google Earth seperti ini, karena mungkin tidak terlalu detail ya, seperti kita melihat dengan mata kepala kita sendiri di lapangan, mungkin agak susah. Nah, si BPPT ini ingin memetakan dengan satelit, tapi tidak visual begini, ya, tidak visual begini, tapi pakai apa? Pakai processing secara digital. Caranya gimana? Caranya, ya, kita rekam tuh reflektan dari setiap mangrove, spesies mangrove. Nah, jadi mangrove A kita ukur, dapat pola reflektannya. Mangrove B kita ukur, dapat. Mangrove C kita ukur, dapat, dan seterusnya sampai E. Setelah dapat ya lima-limanya, atau istilahnya spectral library dari mangrove, spesies mangrove ini, baru tuh kita integrasikan ke dalam citra satelit. Sehingga apa? Dengan processingnya di dalam di dalam software, otomatis tuh nanti dia akan memetakan mana spesies A posisinya, mana spesies B, dan mana spesies C dari seluruh DKI Jakarta. Padahal kita cuma ngeceknya di satu site loh ya. Tapi karena kita sudah memegang spectral library-nya, ya, pantulan dari setiap spesiesnya, kita bisa memetakan seluruh mangrove yang ada di DKI Jakarta berdasarkan spesiesnya. Kok bisa? Oh bisa, karena apa? Ingat, ini kan digital number ya, ada digital number di sini.
Nih kalau saya identifikasi ya, ini 1 piksel ini. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan nilai pikselnya nih. Tuh ada nilai pikselnya ya. Tuh ada nilai pikselnya. Atau gini aja deh. Kalian coba bermain dengan namanya spectra profile. Nah, spectra profile ini. Nah, ini spectra profile nih. Nah, kemudian kalian bisa select pixel manapun, bebas. Nah, misalnya pixel yang ini. Sehingga kalian muncul spectra profile yang seperti ini. Ini apa nih maksudnya? Ini maksudnya adalah nilai pixel dari ke-7 band. Ingat ya, ini kan kita layer band 1 sampai 7 ini adalah layer yang hasil layer stacking ya, dari band 1 sampai band 7. Artinya si layer ini sudah memiliki 7 band. Ya. Sehingga pas saat kita select spectra profile-nya, nah, nanti dia akan muncul nilai dari 7 band tersebut di pixel yang sama tentunya. Ya, di pixel yang sama. Sekarang coba lihat nih. Ya, grafiknya. Ini grafiknya ini mirip apa? Seperti apa? Vegetasi, ya nggak? Coba nih kalau kalian bedakan vegetasi. Vegetasi ya. Nah, ini vegetasi nih. Tuh. Mirip nggak? Ya. Atau saya coba lagi nih. Saya ambil air, badan air. Saya ambil spektral badan air. Nah. Aduh. Nah, ini contoh ya, spektral badan air. Coba lihat. Ini band 1 nilai pikselnya segini. Ini berapa nih? 10.415. Band 2 segini, band 3 segini, band 4 segini, band 5 dan turun dia reflektannya. Sampai band 7. Sama nggak dengan ini? Air nih. Nah, ini kan air ya. Mana sih air? Nah, ini water nih, tuh. Turun dia. Iya nggak? Iya nggak? Sama kan? Tuh, ini sama turun. Vegetasi, coba vegetasi ya, vegetasi yang hijau ini. Nah, dia turun, kemudian di infrared dia naik. 5 itu kan band infrared ya, near ya, band near ya. Sama nggak? Coba kita lihat. Sama tuh. Green grass, itu kan vegetasi ya, masuk vegetasi ya. Nah, kurvanya sama. Dia langsung naik di infrared. Ya. Jadi gini. Sebenarnya kita bisa membuat kurva reflektan ini ya di citra satelit. Ini contohnya nih ya. Cuman masalahnya grafiknya walaupun polanya secara umum sama, tapi pasti tidak se-smooth ini. Kenapa tidak se-smooth ini? Karena di satelit kan grafik ini hanya dibangun oleh 7 nilai, kan cuma 7 band saja. Iya nggak? Ya kan? Makanya bentuknya jadi begini. Nah, karena ini dibangun hanya 7 band saja. Beda ceritanya kalau kalian menggunakan citra hyperspektral. Jadi ada citra yang namanya multispektral, ada citra yang namanya hyperspektral. Jadi citra yang masuk dalam kategori multispektral itu adalah citra yang membawa band dengan jumlah di bawah 30 band. Sedangkan hyperspektral ada citra satelit yang sensornya mampu membawa lebih dari 30 band. Ya. Nah, citra hyperspektral itu masih jarang. Ya, biasanya itu untuk keperluan research. Sensornya mahal sekali. Tapi saya dulu pernah coba datanya. Yang saya pernah coba itu adalah data satelit namanya Hyperion. Sorry, bukan satelit ya, itu pakai airborne. Jadi terbangkannya pakai pesawat, sensornya namanya Hyperion. Itu mampu menghasilkan 200 band. Bayangkan, data yang saya olah itu berarti apa? Ada 200 gambar. Ya. Sehingga apa? Kalau saya gunakan spectra profile ini, ya, pasti kalau saya select vegetasi bentuknya nggak akan tajam seperti ini, tapi dia akan smooth, sama mirip mungkin dengan seperti ini.
Seperti layaknya kita mengambil pakai spektrometer. Paham ya? Ya. Nah, itulah kenapa kita bisa membedakan nanti. Itulah sebabnya kenapa kita bisa memetakan hanya bermodalkan spectral library, karena sebenarnya kita bisa si citra itu sebenarnya kita bisa buat kok spectral profile-nya dari lewat Landsat, ya kan? Jadi nanti tinggal sama si algoritma di software itu tinggal dicocokkan aja nih. Mana nih yang cocok nih spectral profile-nya nih dengan spesies A. Maka pixel-pixel itu akan diklasifikasikan. Nih spesies B. Oh, pixel-pixel ini nih. Ini spesies C. Oh, pixel-pixel ini. Nanti dengan sendirinya akan terpetakan tuh. Oh, jadi ini adalah sebaran mangrove spesies A. Ini sebaran mangrove spesies B. Ini sebaran mangrove spesies C dan seterusnya. Gitu ya. Begitu juga dengan mineral. Ya. Bisa nggak kalian memetakan mineral? Oh, bisa sekali kayak begini. Ini contoh hasil pemetaan mineral. Caranya gimana? Ya kalian harus coba cari sampelnya, ambil sampelnya, pelajari spectral library profile-nya. Nanti kalian bisa buat itu petanya seperti ini. Mana mineral kalsit, jarosit, kaolinit ya. Tapi ini adalah mineral permukaan saja, bukan mineral yang ada di dalam tanah. Nah, lalu pertanyaannya gini, bisa nggak ini diterapkan di Indonesia? Susah. Kenapa? Rata-rata mineral tanah kita ini kan di atasnya ditumbuhi oleh rumput. Pastinya reflektan yang muncul, pixel itu nanti nilai reflektannya adalah nilai pantulannya rumput, bukan mineral gitu ya. Kecuali kalian mengkaji di area memang sudah terbuka. Kayak gitu. Ada penelitian di mahasiswa geografi ya yang meneliti sebaran nikel, kalau nggak salah nikel ya. Nah, itu bisa dilakukan, tapi syaratnya kalian riset penelitiannya itu harus dilakukan di area tambang yang memang areanya sudah terbuka, tidak ada vegetasi. Jadi kalau kalian carinya di hutan ya susah. Itu reflektan yang muncul bukan nilai digital numbernya, adalah representasi pantulan vegetasi atau di atasnya rumput ya biasanya. Kayak gitu. Paham ya sampai sini? Ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Tidak ada ya? Oke. Jadi gini ya. Jadi lewat citra satelit ya, kita bisa membuat spectral profile. Nah, tuh ya. Beda-beda. Bahkan air ya. Air ini sama-sama laut, tapi lihat tuh. Spectral profile bergerak. Artinya ada perbedaan spectral profile-nya dia. Entah di band berapa dia berubah. Artinya apa? Laut aja ya, walaupun ini laut ya, sama-sama air ya. Sama-sama air aja, tapi pantulannya beda-beda tuh, ya kan? Nggak sama kan? Kalau sama mah ini nggak akan bergerak nih spectral profile-nya. Tapi ini bergerak tuh, berubah-berubah, ya nggak? Ini artinya apa? Berarti pantulannya si air ini beda-beda nih, ya. Bedanya apa? Yang nggak tahu. Bisa jadi apa? Dari material yang dikandung di air tersebut. Entah mungkin dia mengandung sedimen, airnya mengandung salinitas yang tinggi, airnya memiliki temperatur yang tinggi dan seterusnya. Karena apa? Air yang containingnya berbeda-beda, pasti pantulannya berbeda-beda. Ya, ini contoh nih. Sedimen.
Contoh ya. Nah ini. Ya. Ini contoh laut dan darat kalau kita gunakan NIR. Kalian bisa lihat tidak ada paling cuma segmentasi dua warna saja, darat yang terang, laut yang gelap. Kalau kita pakai NIR. NIR menyerap gelombang elektromagnetik. Di NIR dia diserap oleh air dengan sangat hebat. Sehingga tidak ada pantulan atau tidak ada warna-warni di laut. Pasti gelap semua. Sepakat itu ya. Nah sekarang kita pakai gelombang merah di tempat yang sama. Kalian bisa lihat di laut itu. Ada yang warnanya terang dan ada yang warnanya gelap. Lalu kalian gunakan band hijau yang terang lebih yang terang tuh lebih meluas lagi, sedangkan yang gelap, nah ini bisa kelihatan segmentasinya. Jadi yang terang ini ya ternyata adalah air yang mengandung sedimen. Jadi air yang mengandung sedimen pada band hijau dia pantulannya lebih tinggi ya dibandingkan air tanpa sedimen. Walaupun sama-sama air ya, tapi ternyata pantulannya beda. Kenapa? Karena memang dia air yang mengandung sedimen reflektannya lebih tinggi dibandingkan air tanpa sedimen. Kalau kita pakai band hijau, tapi kalau pakai band NIR nggak akan bisa kelihatan. Mau air mengandung sedimen, mau air tanpa sedimen, mau air kobokan, sama diserap semua. Ya. Nih. Ini kurva, ini harus kalian bisa baca nih. Ya. Ini kurva reflektan air, ya. Kurva reflektan air, ini yang normalnya seperti ini yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, dia rendah di band red green blue ya. Ini kan blue, green, red, kan? Dia turun. Tetapi airnya saat itu dia mengandung 50 mg per liter sedimen, naik dia reflektannya. Tuh. Ya. Mengandung 100 mg per liter sedimen, naik lagi reflektannya. Terus naik. Nah. Makanya terciptalah algoritma untuk mendeteksi sedimen melalui citra satelit. Kenapa? Karena ada korelasinya. Kenaikan reflektan dengan kandungan sedimen. Ya. Tuh, lihat ya. Jadi ternyata kalau kita lihat dari sini, band mana nih yang bagus untuk mendeteksi sedimen? Yaitu tentunya di band, ini kan red, ini green, ini blue. Berarti yang green, ya kan? Karena gap kenaikannya dia lebih tinggi dibandingkan red dan blue. Ya. Tuh. Tetapi kalau sudah kandungan miligramnya naik di atas 600 ya, kurva maksimumnya berubah tuh. Jadi di sini berarti kalau di atas 600 bagusnya pakai band merah. Oke? Paham ya sampai sini? Paham gak nih? Tidur semua nih jangan-jangan. Nah, sekarang gini, gimana caranya supaya kita bisa membuat kurvanya sama seperti kurva inilah ya, kurva kayak begini. Jadi x-aksisnya wavelength, y-aksisnya adalah persen reflektan, persentase reflektan, persentase pantulan. Kalau ini kan kita lihatnya ini apa? Ini y-aksis, x-aksisnya kan cuma band. Ya walaupun band itu sama lah dengan panjang gelombang, itu setara, oke. Tapi saya pengennya ini bukan band nih yang muncul, tapi panjang gelombang. Sedangkan y-aksisnya, kalau ini kan digital number ya. Walaupun digital number itu merepresentasikan pantulan. Tinggi pantulannya, tinggi juga digital numbernya. Itu sudah pasti. Tapi kita mencoba membuat grafiknya bagaimana caranya supaya si citra ini nanti kalau kita bikin spekter profile ini ya, dia memiliki kurva yang sama dengan kurva reflektan yang pada umumnya.
Nih, di mana X aksisnya adalah wavelength, Y aksisnya adalah persen reflektan. Ya. Nah, caranya begini. Ya, caranya begini. Ini saya remove dulu deh. Ya. Remove. Oh, atau tampilin juga nggak apa-apa deh, band 54 ya. Sebenarnya nggak ditampilin, mau ditampilin juga nggak masalah sih sebenarnya ya. Oke, ditampilin aja deh. Nah, ini saya asal 543. Ya, nah sekarang kita coba melakukan setting. Dia settingnya ini ada di raster management, kemudian di edit and feeder, ya, edit feeder. Nah, di sini ada pilihannya karena kita memasukkan data band 1 sampai 7 ya. Maka yang muncul di sini adalah band 1 sampai 7, band 17, layer band 17. Klik OK. Nah, muncul seperti ini. Kemudian di sini edit atribut, kita klik, kita mau edit di wavelength-nya. Nah, ya, supaya nanti tampilan grafiknya tidak band 1, 2, 3, 4, 5, 7, kita harus ganti dengan panjang gelombang. Nah, jadi sekarang kita cek nih di Landsat 8. Nah, salah. Cari dulu speknya. Landsat 8. Kemana nih? Nah, ini dia. Nah, ini ya speknya ya. Nah, jadi band 1 0,43 sampai 0,45. Nah, ini kita masukkan di sini band 1 0,43. Bisa di nilai minimumnya atau nilai maksimumnya bebas. Yang penting konsisten nanti. Mau nilai minimum, maksimum boleh. Atau mau nilai tengah-tengahnya boleh. Cuman ribet, kita harus dihitung-hitung lagi nih. Di antara 0,43 dan 0,45 berapa? Ya, jadi saya biasanya pilih yang nilai maksimum aja deh, 0,45. Jadi di sini band 1 saya isi 0,45. Nah, wavelength-nya adalah mikrometer. Nah, tuh ya. Nah, ini 0,45. Kemudian blue-nya 0,51. Blue-nya 0,51. Mikrometer ya, sudah. Kemudian 0,59, 0,67. 0,59 band 3-nya, band 4-nya 0,67. Band 5-nya 0,88. Sorry. 0,88. Band 6-nya 1,65, 229. 1. Berapa sih 165 ya? 165. 229. Nah, jadi kita isi dulu nih. 0,45, 0,51, 0,59, 0,67, 0,88 nih, dan seterusnya. Itu ada di edit and feeder, ya. Di ada di raster management ya. Edit feeder, nanti muncul yang seperti ini, klik atribut, edit atribut, baru pilih wavelength. Nah, nanti muncul di sini nih. Nanti muncul seperti ini, tinggal kita isikan aja sesuai dengan ini. Ini ada kok, kalian bisa cari aja di internet spesifikasi band. Mau seluruh satelit ada semua. Modis, NOAA, Sentinel, Aster,
Ada semua. Kalian bisa cari di internet. Ya. Nah, kalau sudah di oke, lalu oke lagi. Nah, biasanya kalau sudah di oke ini dia hilang tuh, ya. Dia hilang. Kalau kita cek data manager juga hilang dia. Jadi kayak apa ya? Refresh data itu keluar lagi, mental lagi. Jadi kita harus input lagi. Kita input lagi sekarang. File open atau klik open ini sama aja. Nah, ini yang muncul seperti ini. Ini kan datanya ya. Kalau mau buka pakai yang HDR aja ya. HDR dibuka. Nah, saat kita buka pertama kali, kalau kita sudah menyeting ya, menyeting panjang gelombangnya seperti tadi, otomatis nanti saat pertama kali dibuka citranya langsung muncul sebagai true color tuh ya. Jadi nggak perlu lagi kita setting tuh di sini di data manager. Jadi otomatis langsung muncul sebagai true color. Itu kenapa? Karena kita sudah mengedit metadatanya si Landsat ini. Tuh ya, jadi dia langsung true color composite. Nah, sekarang kita tes pakai spectra profile. Ya. Kita tes pakai spectra profile. Kita cek. Nah, good ya. Sekarang dia bukan lagi band 1 2 3 4 5 6 7, tetapi sudah wavelength. Apa namanya kurvanya. Sudah sesuai ya. Ya kan dengan kurva yang tadi. Nih ya, wavelength. Nah, sekarang tinggal y-aksisnya. Nah, y-aksis ini kan masih digital number, sedangkan y-aksis di kurva-kurva reflektan itu dia adalah dalam bentuk nilai persen reflektan. Ya. Nah, nilainya ini kalau kita lihat 0,0-an nih. Enggak puluhan ribu seperti ini. Ini kan puluhan ribu nih. Ya, karena memang digital numbernya dia kan puluhan ribu kan. Ya kan, ada 8.500, ada yang 80.000, ada 50.000 dan seterusnya. Ya, nah sekarang kita harus ya, supaya kita mau menghasilkan kurva yang tadi ya, maka ini citra satelit ini yang masih memiliki nilai digital number 0 sampai 70 ribuan itu ya, harus kita kalibrasi. Ya, jadi kita harus kalibrasi nih, yaitu kalibrasi radiometrik. Apa itu kalibrasi? Nah, jadi kalibrasi itu prinsipnya kalibrasi itu adalah mentransformasi nilai pixel dari citra satelit menjadi apa? Menjadi nilai yang kita inginkan, yaitu apa? Dalam bentuk spektra radian atau nilai refraktan. Ya. Jadi kalibrasi radiometrik lensa atau citra satelit itu bisa ke dalam dua nilai ini. Ya. Menjadi nilai spektra radian atau nilai refraktan. Ya. Paham ya? Nah, sekarang apa sih istilah dari keduanya? Spektra radian. Spektra radian ini adalah jumlah energi atau flux yang diradiasikan. Nah, ingat tadi. Tadi saya sudah menyinggung karakteristik gelombang elektromagnetik saat ketemu dengan objek bergelombang bumi. Ada yang dipantulkan, ada yang di scattering ya. Ada yang diabsorpsi, kemudian tak lama itu lalu dia dia radiasikan, dia emisikan. Nah, emisi ini nih ya yang ditangkap oleh sensor satelit. Ya. Nah, dia akan mengukur jadi gini, untuk bisa menghasilkan nilai suhu yang satuannya derajat Celcius atau derajat Kelvin ya, maka digital number ini perlu dikalibrasi dulu ke dalam nilai spektra radian. Nah, ya, jadi bayangkan ya, jam-jam 2 atau jam-jam 1, jam 2 ya, itu adalah waktu atau masanya bumi itu memancarkan emisinya.
setelah disinari oleh matahari selama berjam-jam ya, itu jam-jam segitu, jam 2 itu udah waktunya emisi. Bumi itu mengemisikan sejumlah energi, memancarkan sejumlah energi, yaitu dalam bentuk manifestasi kalor, panas. Makanya kalau kalian keluar jam-jam 1, jam 2 tuh kayaknya sumuk gitu ya, panas gitu. Itu memang jam-jamnya itu bumi mengemisikan energinya. Ya. Nah, itu direkam tuh sama sensor di satelit. Nah, sehingga itu diukur dan disajikan masih dalam bentuk nilai digital number. Gimana supaya kita bisa menghasilkan nilainya yang merupakan nilai spektra radian yang ada satuannya nih ya. Karena dia energi, maka satuannya watts per meter persegi, karena jumlah energi yang diradiasikan di muka bumi per unit luasan pada sudut tertentu. Jadi kan per pixel nih ya, per pixelnya. Makanya di sini adalah jumlah energi watts per meter persegi karena luasan ya, dikali S-rat dikali mikrometer. Nah, ini satuan spektra radian. Jadi ini sebenarnya energi yang dipancarkan. Jadi digital number di nilai pixel itu tuh bisa kita rubah ke dalam nilai spektra radian ini. Setelah kita dapatkan nilai spektra radian, baru deh bisa kita konversi ke suhu. Makanya kita bisa menghasilkan peta suhu. Nah, itu prosesnya seperti itu. Paham ya? Paham ya? Nah, selain ke spektra radian, juga bisa kita konversi ke dalam nilai reflektan. Ya. Apa itu reflektan? Reflektan adalah persentase energi yang dipantulkan objek dari total energi yang diterima objek per satuan luas. Nah, jadi ini kebayang ya, jadi ada gelombang elektromagnetik dipancarkan kena objeknya. Nah, kemudian dipantulkan. Sebagian dipantulkan, mungkin sebagian lagi diserap sama dia. Nah, yang dipantulkan itu nanti dipersentasekan dengan total energi yang datang per objek satuan luas. Makanya hasilnya adalah persentase dia. Nah, ini nih, nilai ini nih yang merepresentasikan kurva tadi. Ya. Yang merepresentasikan kurva tadi. Persentase nilai reflektan nih. Persen reflektan. Sehingga kalau kita mau membuat grafik ini, maka citra satelit tadi itu harus dikalibrasi dulu ke nilai reflektan. Bukan ke nilai spektra radian ya, tapi ke nilai reflektan. Paham ya? Paham nggak? Nah, ini adalah rumusnya. Ini ada rumusnya. Ya. Jadi rumusnya itu adalah Pi sama dengan M dikali Q plus A. Nah, ini rumusnya. Ya. Nah, M ini adalah faktor skala. Faktor skala pengali atau multiplikatif. Sedangkan A juga sama, faktor skala. Faktor skalanya aditif, penambah. Jadi ada faktor skala pengali, ada faktor skala penambah. Sedangkan Q ini adalah nilai digital numbernya. Ini faktor skala ya, faktor skala. Alah, susah banget tulisnya. Ya, ini faktor nah, ini faktor skala pengali. Nah, sedangkan ini faktor skala penambah. Aditif, multiplikatif, dan aditif. Sedangkan Q-nya itu adalah digital number. Ya. Nah, sekarang nilai faktor skala pengali dan faktor skala penambah ini harus kita cari dulu.
Carinya di mana? Carinya di dalam file citranya. Sekarang coba kalian cek data mentah filemu. Nah, nanti di situ ada ketemu metadatanya. Nah, sebagai contoh nih ya. Nah, ini citranya, ini kan datanya ya. Ini data aslinya yang masih WinRAR kan seperti ini ya. Ini kan sudah dibuka aja di NV, jadi muncul nih file-file extension baru nih. Nah, metadata itu ada di mana? Nah, di file yang formatnya MTL. Alah. Nah, yang ada di dalam formatnya MTL. Mana nih MTL? Nah, ini MTL-nya nih, ya. Nah, MTL ini nanti dibuka, caranya bukanya pakai klik kanan, open with, pakai WordPad. Jangan pakai Notepad, karena kalau pakai Notepad nanti dia formatnya memanjang ke kanan. Susah kita mengidentifikasinya. Jadi harus pakai WordPad. Nah, seperti ini bukanya. Ya. Nah, di sini ya kita akan dapatkan semua informasi terkait dengan data citra satelit itu. Dari mulai apa? Tanggal perekaman nih, data akuisisi. Waktu perekaman, kemudian koordinat-koordinat ya, corner di X, Y, Z-nya, sampai persentase cloud cover ya, earth sun distance, macam-macam lah di sini ya. Nah, sekarang gini, tadi ingat kita mau mencari apa? Faktor skala pengali ya, untuk reflektan ya. Ini untuk reflektan ya. Kan tadi kalibrasi ada reflektan, ada radians. Nah, yang kita cari mau reflektan, not radians. Jadi kita cari nih. Nah, ini sudah masuk nih ke faktor skala nih, tapi grupnya radians. Kita tidak mencari yang radians. Kita carinya reflektans. Nah, ini dia reflektans nih. Nah, sekarang yang kita cari adalah reflektans aditif dan multiplikatif. Nah, ini dia nih. Ketemu. Oh, sorry, ini radians. Ya, ini masih radians. Nah, kita cari yang reflektans. Nah, ini dia reflektans nih. Yes. Tuh ya. Ketemu nih. Jadi ini reflektans faktor skala reflektans multiplikatif untuk band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Sampai 9 saja. Tidak ada band 10 dan band 11. Kenapa bisa seperti itu? Karena band 10 dan band 11 itu adalah band thermal. Dia tidak merekam pantulan. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi kenapa hanya ada sampai band 9? Karena band 10 dan band 11 tidak merekam pantulan. Dia hanya khusus merekam radians. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan radians dia ada dari band 1 sampai band 11. Tuh, ya. Nah, ini faktor skala untuk mengkalibrasi citra ke dalam nilai radians. Jadi rumusnya sama sebenarnya ya. Jadi kalau kalian mau mengkalibrasi citra satelit dari DN nilai digital number ke nilai reflektan, rumusnya sama seperti dengan radians ya. Ya, radiansnya sama dengan M dikali Q plus A. Nah, sama rumusnya sebenarnya. Bedanya adalah di faktor skalanya. Nah, M dan A ini adalah faktor skala pengali tapi untuk radian, sedang kalau yang di reflektan ini faktor skala pengali dan penambah untuk reflektans. Gitu ya, paham ya? Nah, terus sekarang kita cek. Kita mau mengkalibrasi band berapa dulu nih? Misalkan band 1. Berarti kita harus catat nih.
nilai M di band 1 berapa? Nah, dapat nih 2 kali 10 pangkat minus 5. Maka kita dapat rumusnya kalau untuk band 1. Nah, ini band 1. Nilai M-nya adalah tadi berapa? 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ya. Dikali DN-nya ditambah A. A-nya berapa? A-nya di band 1 nih. Nah, ini A-nya nih. Di band 1 itu adalah minus 0,1. Nah, berarti dia minus 0,1. Nah, rumusnya seperti ini. Ya. Ini kalau disederhanakan kira-kira begini rumusnya. 0,0002 kali DN. Nah, ini ya. Dikurang 0,1. Ya enggak? Bener nggak kayak begini? Ya kan? 2 kali 10 pangkat minus 5 kan berarti 0,00002. Ya enggak? Iya, Pak. Betul ya? Nah, ini ya rumusnya ya. Tapi ini untuk band 1 ya. Sekarang kita lihat untuk band 2. Sama nggak? Ternyata faktor sekarang dari band 1 sampai band 9 itu sama semua nilainya. Iya nggak? Ini sama semua nilainya ya. Beda kalau radians. Kalau radians beda-beda nilainya ya. Ya nggak? Sehingga apa? Sehingga rumusnya untuk reflektan sama. Bisa kita terapkan untuk seluruh band 1 sampai band 9. Karena apa? Nilai faktor skalanya sama semua kok nih. Ya nggak? Ya. Jadi kita tidak menghasilkan band per band. Jadi langsung aja nih karena sama semua kok rumusnya. Ya kan? Jadi bisa sekaligus kita kalibrasi 7 bandnya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ya. Jadi masukkan ke rumusnya itu dengan cara begini, ke band rasio. Nih, band rasio ya. Ini band rasio. Kemudian masuk ke band math. Kemudian nah di sini nih di kolom enter an expression kita masukkan rumusnya 0,00002 dikali. Nah, DN ini kita harus gunakan notasi B1. Mau B7 mau B3 bebas ya. Yang penting depannya harus B. Lalu diikuti dengan angka. Gitu ya. Nah, ini kan band 1 sampai 7 saya bikin aja band 17 seperti itu. Jadi nggak bisa kalau kita pakai E17 gitu ya, atau S17 atau mau ditulis band 17 atau mau ditulis DN itu nggak bisa. Karena notasinya sudah disetting oleh NV. Jadi NV hanya mengenali notasi dengan tulisan B diikuti dengan angka. Nah, misalnya B17. Nah, ini berarti dia menganggap bahwa ini adalah variabel image. Itu ya. Kemudian tutup kurung dikurangi 0,1. Ya. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak nih tulisan saya nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ini kalian coba juga ya di rumah ya. Jadi kalau sudah nih tinggal di add tulis. Nah, setelah ini saya delete dulu. Saat kalian mau add tulis gagal, biasanya begini nih. Ya, misalkan kalian menggunakan set di add tulis gagal nih. Kenapa gagal? Bisa jadi kamu settingnya tidak sama kayak saya. Kalau saya kan titik ya, titik adalah koma adalah titik. Bisa jadi komputer kalian beda. Titik itu koma, itu kan. Kalau saya koma itu titik sini. Makanya di sini bisa dikenali add tulis tuh ya.
Tapi kadang-kadang kan beda PC beda settingan ya, kayak gitu. Atau apa? Kurang tanda kurung, misalkan. Nah, ini contoh nih, tulis kok nggak bisa? Ya iyalah, karena tanda kurung bukanya di sini ada, kurung tutupnya nggak ada, itu kan. Nah, jadi harus jeli, ya. Kalau salah berarti tulisan formulamu bisa saja salah. Oke. Jadi kalau sudah masuk ke sini, tinggal klik OK. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini kalau mau dibikin per band, keluarnya nih terpisah-pisah bisa juga nih. Nah, jadi di sini kan langsung ditanyakan tuh saat kita memasukkan formula, si NV-nya langsung mengenali B17 nih. Apa nih? Nah, B17 ini kan sebenarnya band 1 sampai 7 ya. Sebenarnya kalian bisa menselect seperti ini, ya, band satunya diselect. Tapi ini nanti hasilnya hanya per band nih. Ini kalau saya choose, ini choose itu berarti outputnya ya. Ini berarti kita menghasilkan suatu output atau hasil. Misalkan saya simpan nih di mana nih? Di Data Ardiansah, di bahan ajar, geofisika. Nah, misalkan di sini ya. Nah, ini saya beri nama reflektan. Ref itu artinya reflektans. Jadi sudah terkalibrasi ke dalam nilai reflektans B1. Tuh, seperti itu. Nah, kalau sudah di OK. Ini kan udah select ya B1 ya. Jadi B17 dianggap sebagai B1 kalau sudah di OK. Nah, muncul nih dia. Tuh. Jadi dia keluarnya cuma satu band gitu ya. Ini kalau kita cek nilainya sudah berubah nih. Tuh, nilainya sudah 0 komaan ya. Ya, kalau pakai cursor value ini kalian cek bukan lagi nilainya itu adalah nilai digital number. Ya. Jadi semua pixel tadi yang nilai masih puluhan ribu dikalkulasi ulang oleh si NV dengan rumus tadi itu ya, rumus 0,0002 dikali DN-nya dikurang 0,1, maka hasilnya seperti ini tuh ya. Jadi ini ibaratnya kita mengkalkulasi raster, merubah nilai raster sesuai dengan algoritma atau rumus yang kita terapkan ya, paham ya? Rumusnya kan tadi ya 0,002 ditambah dikurang 0,1. Nah, maka semua pixel akan terkalkulasi semuanya. Nah, jadi nilai reflektan seperti ini. Ya, paham ya? Tuh, nilainya berubah ya. Nah, kan capek ya kalau kita hasilin satu persatu gitu ya. Satu band gini ya. B17, kemudian band 2. Seperti ini. Ini kan kita definisikan aja nih band 2. Tinggal di-choose. Kemudian simpan lagi. Di geofisika sini. Nah, tulis ref B2 misalkan. Klik lagi OK. Keluar lagi band 2. Nah, ini band 2. Terus sampai B7 harus kalian hasilkan. Kalau sudah, nanti kan muncul nih ref B1, ref B2, ref B3, ref B4 dan seterusnya sampai ref B7. Lalu apa? Kalian layer stacking lagi kan? Supaya bisa menghasilkan apa? Citra berwarna seperti ini tapi sudah dalam bentuk komposit. Sudah ter-layer stacking. Karena kalau masih dalam single band begini nggak bisa kita pakai apa namanya spectral profile. Jadi harus ter-layer stacking dulu. Itu ya, paham ya? Nah, jadi cara cepatnya adalah begini. Kalau kalian nggak mau ngasilin satu persatu kayak tadi itu, band 1, band 2, band 3. Nah, caranya bisa begini nih. Nah, di band 17 ini kalian tidak perlu select satu persatu di sini, tapi langsung ke sini. Map variable to input file. Nah, yang kita pilih adalah yang band 1 sampai 7. Artinya seluruh band ini yang ada di dalam band 1 sampai 7 ini yang akan dilibatkan untuk di-input tuh. Ya. Lalu di-choose.
Kita simpan. Bahan ajar, buku geofisika, RS, PPJ. Nah, di sini baru kita beri nama ref B underscore 1 sampai 7. Buka, lalu klik OK. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini hasilnya tuh ya, citranya berwarna ya. Nah, sekarang kelihatan nggak bedanya apa? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Nah, ini yang reflektannya ya, sudah reflektan. Dan ini yang masih digital number nih. Ada nggak bedanya? Ya. Sekilas kalau kita lihat dia lebih terang ya. Tapi sebenarnya nggak juga. Ini kalau kita gelapin ya, citra si reflektan ini nanti juga akan mirip lagi kayak yang awalnya seperti ini. Cara gelap terangnya tinggal kita atur aja panel ini, brightness sama si kontrasnya gitu. Jadi dari sisi visualisasi sebenarnya nggak berubah ya. Ya, itu perlu ditekankan bahwa dari segi visualisasi nggak berubah, nggak ada perbedaan kok. Kalau kalian lihat, kok ini lebih terang ya? Ya itu sebenarnya karena faktor brightness-nya aja. Kalau kalian turunin juga nanti akan sama juga kok dengan yang ini gitu, dengan yang sebelumnya. Gitu. Jadi visualisasi tidak berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah ini nih, ya, nilai pixelnya. Jadi ini saya checklist ya, yang ref band 17 dengan band 17 yang belum direflektankan. Sekarang saya cek ya, pixel pakai cursor value. Lihat nih. Nah, ups. Nah itu dia, lihat ya. Jadi yang bawah ini, nah, yang bawah ini adalah nilai, berarti ini dinilai band 4, band 3, dan band 2 ya, karena kan saya pakai kombinasi 432 ya. Begitu juga dengan ini ya, band 4, band 3, dan band 2 nih. Nah, 4, 3, 2. Ini adalah nilai pixel di posisi lokasi pixel yang sama. Tadi saya katakan pixel yang ini. Nah, saya identifikasi pixel yang ini. Jadi di pixel yang ini di band 17 yang ini ya, di band 17 ini ya. Ini yang belum belum dikalibrasi ya. Di band 2 dia nilainya 10.000. Tetapi di ref band 17 di band 2-nya dia nilainya sudah 0,104740. Ya. Coba aja kalian masukin nih ke dalam kalkulator ya. 0,2 dikali berapa tuh? 10.000. Coba ya. Wah, nggak bisa saya pakai kalkulator. Coba aja deh kalian tes deh. Tuh ya. Kemudian dikurangi 0,1, pasti hasilnya segini. Pas kalau nggak percaya coba aja kalian hitung ya pakai kalkulator. Jadi 0,002 ini kan rumusnya tadi ya, digital numbernya 10.237 dikurangi 0,1, pasti hasilnya segini, 0,104740. Begitu juga kalau kalian masukkan angka 9299, pasti nanti hasilnya segini, 0,085980. Begitu juga dengan yang ini. Tuh 2, 3, 4. Sorry, tambah lagi nolnya 1. Nah, kan 2 kali 10 pangkat minus 5 kan? Jadi nolnya ada 4. Gitu ya. Jadi citra ini sudah berubah ya. Ini adalah dari ini ya, yang ini ya, yang dari ref band 1. Jadi nilainya sudah 0, semua nih. Bukan lagi ribuan, tapi sudah 0,0000. Ya. Seperti itu.
Ini gimana cara ngilanginnya? Annotate, clear all drawing. Nah, pause. Ya, sekarang saya matikan aja band 17-nya. Jadi saya cukup bermain-main dengan citra yang sudah dikalibrasi saja nih, tapi yang sudah di real stacking, yang sudah di sudah kombinasi ya band ya, bukan single band. Nah, sekarang coba deh kalian gunakan spectra profile. Nah, lalu lihat di air tuh ya. Sekarang kurva kita sudah merepresentasikan kurva sebenarnya ya. Sama nggak nih dengan yang ini? Tuh ya. Ini air nih. Tuh ya. Dia 0,000 di antara 0,001 ya kalau di sini ya. Sama nggak? Ya, segitulah ya. Angkanya 0,1. Tinggian yang kalau ini. Oh, mungkin dia air dangkal kali. Oh, enggak juga ya. Nah, tapi kurvanya seperti inilah ya, mirip. Sekarang vegetasi, kita lihat vegetasi. Nah, vegetasi seperti itu. Ya, vegetasi. Oh, itu vegetasi nih ya. Nah, vegetasi pun sama-sama hutan ya. Saya klik nih sama-sama hutan. Tapi kok dia beda-beda kurvanya ya. Tuh ya. Beda-beda ya. Beda dong ya kan? Tuh, lihat nggak ada pergerakan. Kalau ada pergerakan berarti dia ada perbedaan nilai reflektan. Entah di band berapa ya berubahnya. Ya. Nah, perbedaan itu bisa jadi akan apa? Mungkin aja. Misalkan vegetasinya itu rapat, ada yang tidak rapat. Atau ada yang sakit, atau ada yang tidak sakit. Dan seterusnya. Ya. Karena apa? Karena ya. Nah, ini reflektan vegetasi. Jadi gini, contoh gini dulu deh. Kenapa vegetasi kalian lihat warnanya hijau? Ya. Kenapa? Karena mata kita, ya. Mata kita ini itu hanya bisa menangkap gelombang visible, yaitu dari panjang 0,4 sampai 0,7 ya. Ya enggak? Nah 0,4 0,7 visible. Nah, di visible sendiri kan bisa dibagi lagi jadi tiga ini ya, tiga spektrum, red, green, dan blue. Nah, sekarang kalau kita lihat kurva reflektan paling tinggi ya, vegetasi ya, ini kan vegetasi ya, nih kurva vegetasi nih ya. Warna sih warna nih hijau. Nah, ini hijau nih. Nah, ini kan vegetasi nih. Nah, ya. Tertinggi di mana? Jadi vegetasi ini ternyata diserap gelombang biru dan gelombang red diserap. Sedangkan gelombang green diserap tapi tidak sekuat gelombang red dan gelombang blue penyerapannya. Jadi makanya dia pantulannya lebih tinggi dibandingkan red dan blue. Itulah sebabnya kenapa mata kalian melihat vegetasi warna hijau, karena hijau lah, di gelombang hijau lah ya pantulannya itu tertinggi. Makanya vegetasi jadi warna hijau. Kecuali apa? Mata kita itu bisa melihat sampai spektrum infrared. Visible sampai infrared misalkan. Sudah pasti warnanya pasti berubah. Kalau kalian melihat vegetasi gitu ya. Kalau mata kalian pakai sampai infrared, waduh, itu silaunya minta ampun melihat vegetasi. Kenapa? Karena di infrared vegetasi pantulan itu hampir sekitar 50 sampai 60%. Pantulan 50 sampai 60% kalau kena mata itu bisa menyakitkan, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Untungnya ya, mata kita itu hanya bisa menangkap visible saja. Coba kalau sampai infrared masuk juga. Silau banget nih, ya, lihat vegetasi bukannya hijau malah silau. Ya. Gitu ya.
Paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi itu. Nah, bahkan apa? Dengan remote sensing ya, dengan khususnya di infrared ya. Itu kita bisa bisa mendeteksi mana tanaman yang sakit dan mana yang tidak sakit. Ya. Jadi gini, di dalam vegetasi akan ada yang namanya klorofil. Ya. Ini klorofil yang berperan dalam menyajikan pantulan tadi. Jadi klorofil ini menyerap gelombang merah dan biru. Tadi kan sudah saya jelaskan merah dan biru. Dengan besar yang berbeda. Tapi sedikit menyerap panjang gelombang hijau. Jadi hijau ini lebih tinggi pantulannya dibandingkan merah dan biru. Dan tidak terdapat serapan pada panjang gelombang nir. Jadi tidak ada serapan pada nir. Jadi dipantulkan dengan sangat kuat oleh klorofil. Nah, ya. Jadi dengan adanya klorofil itu pantulannya jadi seperti itu. Tapi kalau klorofil ini berkurang, maka nanti berbeda lagi pantulannya, kurvanya. Sama lah seperti kayak tadi yang saya ilustrasikan sedimen tadi ya. Kalau air mengandung sedimen sekian miligram, pantulannya berubah lagi. Sama ini juga pantulannya berubah lagi nanti kalau klorofilnya kandungannya sedikit berkurang. Klorofil berkurang berarti ada yang salah dengan vegetasi tersebut. Bisa jadi vegetasi itu tidak sehat atau apa. Nah, seterusnya kayak gitu. Ya. Jadi kita bisa mendeteksi tuh menggunakan infrared. Mana tanaman sehat dan mana tidak sehat. Itu ya. Paham ya? Bahkan ya kalau di dalam ini bukan menakut-nakuti ya. Ini kalau di luar negeri hal-hal mistis itu mereka teliti, mereka kaji risetnya, ya. Sebagai contoh yang pernah saya temui, pernah saya lihat ya, kayak makhluk halus itu ternyata peka dia di beberapa pada panjang gelombang tertentu. Kalau nggak salah itu di infrared dan ultraviolet. Ultraviolet itu dia berada lebih rendah daripada visible. Lebih kurang dari 0,4 mikro ultraviolet. Ya. Nah, untungnya mata kita itu hanya bisa berada pada panjang gelombang visible. Coba kalau ditarik ke ultraviolet atau infrared gitu ya. Mungkin ya pantulannya dia itu ya. Pantulannya si dia itu ya terekam oleh mata kita, ya kan? Sehingga kita bisa melihat gitu ya. Nah, beruntungnya kita tidak sampai infrared, makanya kita tidak bisa melihat dia. Dia mungkin terpantulkan tuh oleh gelombang infrared. Kan di sekitar kita tuh di pantulan gelombang elektromagnetik macam-macam ada nih. Ya. Dari mulai ultraviolet sampai infrared sampai thermal. Cuman mata kita ini hanya bisa menangkap gelombang visible saja. Makanya ngeliatnya seperti ini. Kayak gitu ya. Paham ya? Ada yang di rumahnya sendirian? Makanya kalau misalkan kalian lihat uka-uka gitu ya atau uji nyali itu biasanya mereka merekamnya pakai pakai kamera infrared ya supaya bisa lebih sensitif ya untuk bisa melihat atau memunculkan yang begitu-begitu gitu ya. Ya, coba kalian coba deh di rumah kalian pakai CCTV yang ada infrarednya gitu kan. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya kasih tugas. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ini hasil map saya itu tuh agak gelap, nggak secerah Bapak, itu kenapa ya, Pak? Nah, itu kalau kayak begitu coba digeser atau digeser atau dimainkan kontrasnya. Coba di share screen ya. Coba di share screen, coba. Biar ditujukan ke teman-teman kalian.
teman-temanmu. Bisa nggak di share screen? Bisa Pak, sebentar Pak. Ya. Nah, coba kamu mainkan itu panelnya, panel kontras sama panel brightness-nya. Oh, yang itu yang keselect yang atas tuh. Di checklist dulu. Nah, baru digeser. Tuh, terang kan ya? Coba kontrasnya. Coba kontrasnya ya. Nah, gitu kan. Nah, dia terang. Atau kalau kamu malas main geser kanan geser kiri itu bisa di sini. Di ada custom nih, ada custom nggak? Nih sini custom nih. Di tengah-tengah tuh ada button custom. Di mananya ya Pak? Nih di tengah. Nah, itu filter tuh. Kamu bisa pilih, misalkan linear 1%. Nah, seperti itu. Coba ganti lagi, coba ganti optimize linear. Enggak, optimize linear. Nah, coba di zoom deh. Ini banyak banget awannya. Harusnya sih udah kelihatan lah ya. Nggak segelap tadi. Bukan berarti saya salah ngambil wilayahnya kan Pak? Enggak. Sudah benar, coba aja kamu gunakan ini apa profile, kurva apa spektra profile ya. Yang spektra profile. Nah, coba. Nah, itu udah oke tuh, bener. Wavelength-nya sudah benar. Nah, data value-nya bukan lagi ribuan, berarti sudah nilai persentase tuh ya, sudah nilai 0,an. udah sudah sesuai nih. Oke, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum saya kasih tugas? Ada nggak? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, tugas ya. Nah, tugasnya. Nah. Jadi, tugasnya buatlah grafik reflektan menggunakan Z profile DNV menggunakan data lens setapan pada masing-masing kelas berikut. Nih, coba dicatat ya. Jadi kalian cari nih di wilayah kalian objek badan air, objek tanah terbangun, objek sawah, objek tanah terbuka, awan, rumput atau semak, sama vegetasi atau hutan. Ya. Paham ya? Jadi kalian cari nih badan air. Kalau badan air mah gampang lah ya. Mungkin yang agak susah tuh rumput semak. Nah, rumput semak ini kalian bisa bantunya pakai ini ya, pakai Google Earth. Kalau di lensa tidak terlalu jelas kelihatan, kalian bisa pakai Google Earth ya. Misalkan di sini nih. Mana nih? Oh, ini nih. Nah, ini rumput semak kayak ini nih. Nah, ini rumput semak nih. Ini kan rumput-rumput semak ya. Nah. Oh, posisinya di sini nih. Nah, ini di mana nih? Nah, di sekitar situ ya. Baru kalian bisa cari di citra di citra lensetnya. Oke. Nah, di sini nih. Nah, ini ya. Tadi posisinya di sini nih. Nah, jadi dibandingin lagi. Posisinya di mana? Nah, baru kalian plot spektra profile ya. Nah ini di print screen. Nah, saya minta setiap satu objek tutupan lahan, ini kan satu objek tutupan lahan, ini ada berapa? Ada 7 ya. Masing-masing objek ini saya minta 3 sampel. 3 sampel berarti ini 1.
Kalau bisa tempat yang lain ya, jangan di dekat-dekat situ. Katakanlah sini 2. Satu lagi 3. Nah, tadi print screen ya. Jadi totalnya itu harusnya ada 7 kali 3, 21 print screen kayak begini nih. Nah, jadi print screen-nya seluruhnya ya, saya kayak begini nih. Ya. Paham ya? Nah, jadi ada sehingga total ada 21 grafik reflektan atau print screenan. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, dibuat di Word, kemudian seperti biasa kirim ke email saya. Ya, kirim ke email saya. Dengan kata kunci. Dengan subjeknya tugas 3 underscore nama kalian. Ya. Ini kan tugas 3 ya. Tugas 3 underscore nama kalian. Dikumpulkan paling lambat minggu depan. Ya. Tapi kalau kalian mengumpulkan lebih cepat, saya kasih bonus nilai. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Jelas ya? Nanti saya kirim videonya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Jelas nggak tugasnya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan tugasnya. Kita kembali lagi minggu depan ya, dengan materi. Nah, jangan sampai lewatkan ya. Kita minggu depan akan belajar mengkalibrasi citra ke dalam ke dalam spektra radians. Untuk apa? Untuk bisa menghasilkan citra untuk menghasilkan suhu permukaan darat. Ya, biasanya penting nih buat geotermal nih. Yang skripsi mau geotermal. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.